Perkenalkan, nama saya Arvin Raditya Faza dengan NIM A810250003 dari Prodi Pendidikan Jasmani. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tapak suci dan logo lambang tapak suci. Baik, langsung saja ke materinya. Tapak suci adalah perguruan silat yang historis beraliran agama Islam, didirikan di Kauman di Yogyakarta pada tahun 1963, yaitu pada tanggal 31 Juli tahun 1963. Perguruan ini merupakan peleburan dari 3 aliran silat utama, yaitu Cikauman, Seranoman, dan Kasegu, dan resmi menjadi organisasi otonom ke-11 di bawah Muhammadiyah. Berikut adalah ringkasan tonggak sejarah tapak suci. Pada tahun 1923, cikal bakalnya berdiri perguruan seni bela diri bernama Kauman atau Kasegu yang didirikan oleh Kiai Haji Busiro Syuhada dan Muhammad Dimyati. Pada tahun 1951, perguruan Kauman ditutup sementara. Namun, para pendekar senior mendirikan perguruan baru bernama Seranoman dan Cikauman. Lanjut, pada tahun 1957, pendekar Muhammad Zahir dan Muhammad Bari Irsyad mendirikan kembali perguruan Kauman. Selanjutnya pada tahun 31 Juli 1963, para pendekar sepakat meleburkan ketiga kekuatan perguruan tersebut menjadi satu yang dinamakan Perguruan Tapak Suci. Pada tahun 1966 digelar Konferensi Nasional 1. Organisasi ini dikembangkan namanya menjadi Gerakan dan Lembaga Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan selanjutnya tahun 1997, Tapak Suci resmi ditetapkan sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Melalui sidang tahwir Muhammadiyah berfungsi sebagai sarana dakwah, mencetak kader dan pelestarian budaya. Saat ini Tapak Suci diakui sebagai salah satu dari 10 perguruan historis yang memperkokoh berdirinya Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. Lambang Tapak Suci berbentuk bulat dengan warna dasar kuning dan bertepi coklat. Di dalamnya terdapat lambang atau gambar bunga mawar merah, melati putih, serta tangan kanan terbuka dengan jari rapat dan jempol menekuk. Arti, bentuk, dan warna. Warna, maksud saya bentuk bulat, melambangkan tekad bulat dan persatuan yang kokoh. Warna dasar kuning melambangkan keagungan, keluhuran budi, dan kejayaan. Tepi coklat melambangkan warna tanah atau bumi yang bersifat membumi, rendah hati, dan kesederhanaan. Arti gambar utama. Bunga mawar merah melambangkan keberanian dalam menegakkan kebenaran. Daun kelopak hijau melambangkan kesucian dalam hidup dan perjuangan. Bunga melati putih melambangkan kesucian lahir dan batin. Jumlah melati 5 melambangkan rukun Islam sekaligus 5 sila dalam Pancasila. Tangan kanan terbuka melambangkan persahabatan, keterbukaan, dan kejujuran. Jari-jari rapat melambangkan keeratan, persaudaraan, dan persatuan yang kuat. Ibu jari menekuk melambangkan kerendahan hati dan ketundukan kepada Allah. Arti semboyan dan filosofi keseluruhan. Kombinasi lambang-lambang di atas melahirkan semboyan terkenal Tapak Suci, yaitu dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Artinya kekuasaan fisik dan ilmu bela diri
tiada gunanya tanpa didasari oleh ketakwaan. Arti dan filosofi seragam merah. Seragam tapak suci memiliki khas warna merah terang dengan desain longgar. Warna merah melambangkan keberanian dan menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Cincin hitam di pergelangan atau kain hitam. Terdapat pipa kain hitam di ujung lengan dan kaki yang melambangkan kekuatan formal, disiplin, dan pengingat akan asal mula manusia dari tanah. Potongan longgar melambangkan keluasan, kebebasan bergerak, dan sikap bersahaja atau tidak sombong. Tingkatan sabuk dan melati. Tingkatan di tapak suci ditandai dengan warna dasar sabuk dan jumlah bunga melati yang menempel pada sabuk tersebut. Tingkatan ini dibagi menjadi 3 kategori besar. Tingkat siswa atau sabuk warna kuning, yaitu siswa yang baru belajar. Siswa dasar memiliki sabuk kuning polos tanpa melati. Siswa 1, sabuk kuning dengan 1 melati coklat. Siswa 2, sabuk kuning dengan 2 melati coklat. Siswa 3, sabuk kuning dengan 3 melati coklat. Siswa 4, sabuk kuning dengan 4 melati coklat. Selanjutnya, tingkatan kader sabuk warna biru seperti siswa dasar atau siswa 1, 2, 3, 4. Ikut jumlah bunganya dengan yang tadi yang saya jelaskan, yaitu tingkat pendekar atau sabuk warna hitam. Pendekar adalah tingkatan tertinggi yang dicapai melalui pengabdian panjang, penguasaan ilmu tingkat tinggi, dan kematangan akhlak. Pendekar muda sabuk hitam dengan 1 melati hijau. Pendekar madya sabuk hitam dengan 2 melati hijau. Pendekar kepala dengan sabuk hitam 3 melati hijau. Pendekar utama sabuk hitam dengan 4 melati hijau. Pendekar besar sabuk hitam dengan 5 melati hijau atau tingkatan tertinggi. Berikut adalah jurus-jurus yang ada di tapak suci. Yang pertama jurus mawar, yang kedua jurus katak, yang ketiga jurus naga, yang keempat jurus ikan terbang, yang kelima jurus lembu, yang keenam jurus merpati, yang ketujuh jurus raja wali, dan yang ke-8 jurus harimau. Ciri khas latihan tapak suci yaitu dengan diakhiri dengan doa tapak suci. Sebelum meninggalkan tempat latihan tapak suci, kita berdoa dulu dengan duduk seperti sholat dan berdoa. Nanti dia ada yang mengarahkan di samping untuk berdoa dan meninggalkan tempat latihan tapak suci, dan diakhiri dengan bersalaman berjabat tangan untuk keselamatan dan perlindungan. Oke, itu tadi penjelasan tentang apa itu tapak suci dan apa itu makna-makna lambang yang ada di tapak suci. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah, ayo sekali.